Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomatun Nikmah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dan habituasi yang telah saya persiapkan. Rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar peran serta kedudukan ASN ini saya beri judul Optimalisasi Pembelajaran Daring Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 7 SMPN 2 Gunung Bungkal dengan menggunakan media kelas maya Google Classroom dan media tatap maya Google Meet. Guru memiliki tugas dan fungsinya. Yang pertama, merencanakan, yang kedua, melaksanakan, yang ketiga, menilai hasil pembelajaran ataupun pembimbingan, yang keempat, membimbing serta melatih peserta didik melalui kegiatan kurikuler dan atau ekstrakurikuler, yang kelima, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai beban kerja guru. Selama saya mengajar di SMPN 2 Gunung Bungkal, ada beberapa isu yang saya temui. Di antaranya yang pertama adalah belum optimalnya guru dalam meningkatkan disiplin siswa selama mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, belum optimalnya pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 7 SMPN 2 Gunung Bungkal. Yang ketiga, tentang kurangnya pendampingan dari orang tua siswa selama pembelajaran daring berlangsung. Dan yang keempat adalah kurang terjalinnya komunikasi antara guru dan orang tua siswa selama pembelajaran daring. Dari keempat isu tersebut, kemudian dianalisis menggunakan APKL dengan kriteria aktual, problematik, kehalayakan, serta kelayakan, dan ditemukan 3 isu yang nantinya akan dianalisis lagi menggunakan USG. Analisis USG ini menggunakan kriteria urgensi, seriousness, serta growth. Dan dari 3 isu yang sudah di USG tadi, ditemukan satu isu dengan ranking 1, yakni tentang belum optimalnya pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 7 SMPN 2 Gunung Bungkal. Isu ini nanti yang akan diselesaikan untuk pertama kali karena ini merupakan isu prioritas. Nah, setelah di USG, kemudian dicari akar permasalahan mengapa pembelajaran daring pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 belum optimal. Nah, dari diagram fishbone ini kita bisa melihat akar-akar permasalahannya. Mulai dari aspek measurement, environment, material, method, serta machine. Nah, seperti yang bisa dilihat, akar masalah yang pertama ini tentang machine adalah terkendala gawai. Ini siswa-siswi sering terkendala gawai yang kurang mendukung jalannya PJJ. Nah, ini gagasan pemecahan isunya adalah dengan memanfaatkan browser untuk membuka aplikasi tanpa harus menginstal. Jadi dibandingkan dengan menginstal aplikasi yang memberatkan memori, lebih baik untuk memanfaatkan browser karena fungsinya juga sama. Yang kedua, kurangnya variasi penggunaan media pembelajaran. Ini gagasannya adalah melalui optimalisasi pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 7 SMPN 2 Gunung Bungkal dengan menggunakan media kelas maya Google Classroom dan media tatap maya Google Meet. Jadi akar masalah kurangnya variasi penggunaan media pembelajaran ini dapat diatasi dengan menggunakan kombinasi media pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, variasi sumber belajar monoton. Karena sumber belajar biasanya yang digunakan hanya berupa sumber belajar cetak seperti LKS maupun buku paket. Nah, untuk gagasannya ini bisa membuat sumber belajar atau bahan ajar yang berbentuk lain seperti sumber belajar berbentuk audio visual dalam bentuk video pembelajaran. Kemudian, akar masalah yang keempat, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Ini dapat diatasi dengan melaksanakan pembelajaran tatap maya menggunakan media Google Meet. Nah, kalau pembelajaran dengan menggunakan tatap maya, otomatis siswa bisa berinteraksi dengan guru sehingga memudahkan mereka untuk memahami sesuatu.
Kemudian untuk yang kelima, hasil belajar siswa belum optimal. Ini gagasannya adalah melaksanakan latihan soal atau kuis secara berkala melalui Google Classroom. Dan yang terakhir, kurangnya pendampingan dari orang tua siswa. Dengan pemecahan masalahnya atau gagasannya adalah guru membuat grup chat WA ataupun Telegram khusus untuk orang tua siswa supaya lebih mudah untuk berkoordinasi. Nah, dari gagasan-gagasan kreatif yang sudah saya sebutkan tadi, ketemulah satu gagasan utama pemecahan masalah, yakni tentang optimalisasi pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 7 SMPN 2 Gunungkal dengan menggunakan media kelas maya Google Classroom dan media tatap maya Google Meet. Gagasan utama ini dipilih karena gagasan ini bisa menjadi pemecah masalah, menjadi solusi bagi akar-akar masalah yang lain karena saling berkaitan. Nah, adapun kegiatan untuk pemecahan akar masalah tadi melalui gagasan utama yang sudah terpilih adalah melalui kegiatan-kegiatan yang sudah disusun. Kegiatan yang pertama adalah menyusun RPP daring. Kegiatan ini memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan rekan guru mapel dan mentor terkait RPP yang akan disusun. Yang kedua, menyusun RPP daring berdasarkan hasil konsultasi. Yang ketiga, meminta persetujuan mentor selaku kepala sekolah terkait RPP yang telah disusun. Itu untuk kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua adalah membuat video pembelajaran. Langkahnya adalah berkonsultasi dengan rekan guru mapel serta mentor terkait perencanaan pembuatan video pembelajaran. Yang kedua, menentukan KD dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyeleksi serta merancang materi untuk konten video. Yang keempat, membuat video pembelajaran. Dan yang kelima adalah meminta saran dan masukan kepada sesama rekan guru terkait video yang telah dibuat. Selanjutnya, kegiatan 3 setelah membuat video pembelajaran adalah mengelola kelas maya melalui media Google Classroom. Kegiatan ini memiliki banyak tahap. Yang pertama, mulai dari membuat kelas maya terlebih dahulu. Kelas maya ini berbentuk satu kelas di Google Classroom. Yang kedua, mensosialisasikan dan menguji cobakan Google Classroom kepada siswa. Jadi setelah kelasnya dibuat, kemudian disosialisasikan dan diuji cobakan. Nah, setelah diuji cobakan, ketika siswa sudah mulai bisa dan mulai terbiasa, kemudian diaplikasikan dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Ini mulai dari membuat daftar hadir, ini guru mulai membuat daftar hadir, mulai menyusun materi pembelajaran, lalu mengupload materi pembelajaran, membuat penugasan serta kuis secara berkala melalui Google Classroom, memberikan penilaian serta menyampaikan hasil penilaian. Untuk kegiatan keempat adalah melaksanakan pembelajaran melalui media Google Meet. Tahapannya yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada siswa tentang tata cara menggunakan Google Meet. Yang kedua, menjadwalkan pertemuan, membuat serta membagikan link Google Meet kepada siswa. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran melalui Google Meet. Yang keempat, bertanya jawab dengan siswa untuk menguji pemahaman terkait materi pembelajaran. Untuk kegiatan kelima adalah melaksanakan penilaian menggunakan Google Formulir. Langkahnya, membuat soal penilaian, kedua melaksanakan penilaian melalui media Google Formulir, dan yang terakhir adalah menyampaikan hasil penilaian. Nah, dari kegiatan-kegiatan 1-5 tersebut tentunya ada dampak yang akan diperoleh atau diterima dari semua pihak yang saling berkaitan, mulai dari guru, siswa, unit kerja hingga masyarakat. Untuk guru sendiri, dampaknya adalah melalui media-media inovatif yang dipilih guru seperti penggunaan media Google Classroom, Google Meet, serta video pembelajaran. Kelas daring jadi lebih terorganisir, lalu proses pembelajarannya juga lebih efektif serta tetap interaktif dengan siswa.
Untuk siswa sendiri, melalui berbagai media pembelajaran yang digunakan, dapat membantu proses belajar siswa lebih optimal, sehingga pemahaman terhadap materi pembelajaran juga meningkat. Untuk unit kerja, dampaknya adalah khususnya untuk sekolah kami SMPN 2 Gunung Bungkal, ini menunjukkan bahwa komitmen sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik meskipun di tengah kondisi pandemi. Pemberian pelayanan pendidikan yang optimal ini sejalan dengan misi sekolah, yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif serta efisien. Dan untuk masyarakat sendiri, ini akan berdampak pada lebih memperkuat rasa percaya masyarakat, khususnya orang tua siswa terhadap pelayanan pendidikan yang diperoleh oleh putra-putrinya di SMPN 2 Gunung Bungkal. Adapun jadwal kegiatannya, mulai kegiatan 1 sampai 5, mulai dari menyusun RPP daring itu tanggal 23 sampai 28 Agustus, membuat video pembelajaran dari tanggal 6 sampai 11 September. Kegiatan ketiga, mengelola kelas maya melalui Google Classroom, dimulai tanggal 3 sampai 29 September. Kemudian kegiatan keempat, melaksanakan pembelajaran melalui media Google Meet, ini dimulai 13 sampai berakhir 29 September. Kemudian yang kelima, melaksanakan kegiatan penilaian pembelajaran menggunakan Google Formulir, ini dimulai tanggal 29 dan berakhir tanggal 6 Oktober. Lalu ada beberapa antisipasi dan strategi untuk menghadapi kendala. Jika ada kendala yang mungkin terjadi, seperti ketika penyusunan RPP, mungkin guru kesulitan memilih materi, media, dan metode pembelajaran yang efektif di tengah keterbatasan alokasi waktu pembelajaran. Ini antisipasinya adalah dengan meminta rekan guru satu mapel untuk memberikan saran dan masukan. Kemudian kendala yang mungkin terjadi ketika pembuatan video adalah karena pembuatan dan pengeditan video itu membutuhkan waktu lama, sementara guru memiliki banyak tugas serta tanggung jawab yang lain. Ini antisipasinya bagaimana? Ini dengan berlatih terus-menerus, karena dengan berlatih terus-menerus pasti akan terbiasa dan lebih mudah untuk membuat serta mengedit video. Untuk yang ketiga, kendala yang ketiga terkait pembelajaran, siswa yang belum terbiasa menggunakan media Google Classroom ini akan membutuhkan bantuan, panduan, serta pendampingan yang lebih banyak dari guru jika dibandingkan dengan siswa yang sudah terbiasa. Ini antisipasinya pastinya dengan membuat petunjuk atau langkah-langkah penggunaan Google Classroom, itu pasti. Yang kedua, bisa juga dengan memberikan video tutorial penggunaan Google Classroom dari YouTube. Kemudian untuk masalah yang keempat atau kendala yang keempat, ini ketika pembelajaran menggunakan Google Meet berlangsung, bisa saja guru mengalami masalah bagaimana mengkondisikan siswa agar tidak riuh saat guru menjelaskan. Di sisi lain, harus ada interaksi dari siswa agar diskusi pembelajaran tetap berjalan efektif. Ini antisipasinya dengan pasti membuat tata tertib. Kemudian membacakan tata tertib pelaksanaan pembelajaran tatap maya setiap kali akan dimulainya pembelajaran. Kemudian untuk yang kelima, ketika penilaian berlangsung, kendalanya mungkin siswa tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan penilaian. Antisipasinya hampir sama, yaitu dengan menjelaskan tata tertib selama mengikuti ulangan serta konsekuensi yang akan dihadapi bila melanggar peraturan, termasuk ketika siswa tidak bersungguh-sungguh, maka konsekuensinya adalah nilainya rendah, misalnya karena tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ujian tadi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.